Ya, pemirsa, masyarakat umum kini sudah bisa mendapat vaksinasi Moderna dan vaksinasi Pfizer khusus bagi warga ber-KTP Jakarta. Kita akan lihat situasi terkini vaksinasi. Ada rekan kami Rizka Dior di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, dan Nadia Raisa di Gedung Judo Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kita ke Rizka Dior terlebih dulu. Selamat siang Rizka, bagaimana kondisi vaksinasi Moderna bagi masyarakat umum di Rumah Sakit Polri siang ini? Ya, Fadi dan juga pemirsa, suasana pemberian vaksinasi massal di Rumah Sakit Polri pada siang hari ini memang cukup ramai, begitu dipadati oleh masyarakat dari seluruh DKI Jakarta yang bisa langsung mengunjungi kawasan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur dengan membawa sejumlah persyaratan yang sudah tertera di aplikasi saat melakukan pendaftaran. Dan tepat saat ini di tempat saya melaporkan, yakni di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, program vaksinasi pemberian buatan Moderna Amerika Serikat sudah mulai dijalankan demi menyelaraskan program pemerintah dalam pemberian vaksinasi massal bagi seluruh warga di DKI Jakarta. Kegiatan ini juga rencananya sudah mulai dilaksanakan sejak 17 Agustus hingga 3 Oktober mendatang, di mana dapat diikuti oleh seluruh warga setiap harinya mulai pukul 8 hingga pukul 11 siang. Dan untuk mengetahui seperti apa persyaratan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dalam mengikuti kegiatan ini, hingga seperti apa efek samping dari vaksinasi buatan Moderna Amerika Serikat ini, saya sudah bersama dengan Kombes Pol Dr. Yayok Winarto. Selamat siang, Dr. Yayok. Selamat siang, Mbak. Baik, terima kasih. Oke, Dok, saya mau tanya nih, lantas ini persyaratan yang harus dipatuhi oleh masyarakat agar dapat mengikuti kegiatan vaksin ini seperti apa, Dok? Jadi bisa saya sampaikan, di sini saya bersama dengan Ibu Kombes Andrini sebagai koordinator vaksin rumah sakit. Jadi persyaratan yang bisa diikuti oleh masyarakat, yang pertama adalah usia di atas 18 tahun. Kemudian yang kedua, belum pernah mendapatkan vaksinasi dosis 1, 2 sebelumnya. Kemudian ada komorbid yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari dokter. Kemudian ada surat domisili di Jakarta. Kemudian ada KTP di Jakarta. Mungkin bukan di KTP di Jakarta, tetapi domisili di Jakarta. Namun demikian ada keterangan dari RT RW sempat bisa mengikuti untuk vaksinasi Moderna ini. Begitu. Oke, baik. Berarti ini memang harus diikuti oleh masyarakat yang memang belum sama sekali mendapatkan vaksin, begitu ya, Dok? Iya. Lantas ini apakah ada efek samping yang akan diterima oleh masyarakat setelah menerima vaksinasi buatan Moderna Amerika Serikat ini, Dok? Jadi KIPI ya, kerja ikutan pasca imunisasi dari vaksinasi Moderna ini yang dirasakan oleh beberapa masyarakat yang datang ke sini, itu biasanya ada demam ya. Demam tapi biasanya 1-2 hari, tapi akan baik kembali. Setelah diberikan obat penurun demam biasanya akan baik. Kemudian ada nyeri di tempat suntikan ya, nyeri tempat suntikan, dan 1-2 hari biasanya juga akan baik. Begitu. Baik, berarti seperti vaksinasi pada umumnya ini akan ada efek samping dan bisa menanganinya secara mandiri di rumah ya, Dok. Betul. Oke, selamat siang. Terima kasih Dr. Yayok atas waktunya. Ya pemirsa, itu tadi sedikit penjelasan dari Dr. Yayok. Bagi masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan vaksin ini bisa langsung mendaftarkan diri di aplikasi RS Polri dengan mengikuti prosedur yang ada di dalam aplikasi untuk melakukan pendaftaran. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Rumah Sakit Kelapa Gading sudah ada rekan Nadia Raisa. Silakan Nadia, laporan Anda. Terima kasih Rizka. Ya pemirsa, vaksin Pfizer sudah mulai masuk ke Indonesia dan sudah mulai dibagikan ke beberapa fasilitas kesehatan dan disuntikan kepada masyarakat umum. Salah satunya kegiatan hari ini diselenggarakan oleh Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading berlokasi di Gedung Judo Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan acara ini dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang nanti. Memang untuk saat ini lebih sepi dibandingkan pagi hari tadi yang cukup ramai, dan memang ini diperuntukkan bagi masyarakat umum. Kuota yang disediakan adalah 1.500 dosis per periode 23 hingga 27 Agustus mendatang. Dan perharinya itu kuotanya adalah 300 dosis. Dan menurut informasi yang kami dapatkan untuk hari ini, kuota tersebut telah dipenuhi oleh peserta yang sudah mendaftarkan diri sebelumnya.
Dan untuk alur vaksinasinya sendiri sebenarnya masih sama dengan vaksinasi biasanya, yaitu dimulai dari registrasi, lalu screening kesehatan, vaksinasi, dan juga observasi selama 30 menit. Dan tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu peserta haruslah berusia di atas 18 tahun. Selain itu juga harus memiliki KTP DKI Jakarta. Selain itu juga belum mendapatkan vaksin dosis 1 COVID-19, dan juga jika memiliki komorbid haruslah membawa surat rekomendasi dari dokter yang menangani ataupun merawat. Sejauh ini menurut informasi yang kami dapatkan tidak banyak peserta yang mengalami efek samping, dan memang ada beberapa itu seperti sakit kepala dan juga pegal-pegal. Dan diharapkan dengan adanya vaksinasi Pfizer ini juga dapat mempercepat herd immunity di tengah pandemi COVID-19. Ya, kembali ke studio, Fandi. Baik, terima kasih Nadia Raisa dari Kelapa Gading, dan sebelumnya juga dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati bersama Rizka Dior. Selamat bertugas kembali.